wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam dimanapun Bapak Ibu dosen berada. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Indra Mukti Wijaya Kusuma dengan NIM 210606110117 dari kelas pengantar arsitektur D. Di sini saya akan mempresentasikan Tugu Pahlawan. Nah, siapa sih yang nggak kenal Tugu Pahlawan? Monumen ini berada di tengah-tengah kota di Jalan Pahlawan, Surabaya. Berada di dekat kantor Gubernur Jawa Timur. Nah, Tugu Pahlawan ini, teman-teman, merupakan salah satu ikon kota Surabaya sebagai kota pahlawan. Bukan hanya tugu saja, di bawah tugunya terdapat lahan sedalam 7 meter. Ada museum untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang di Surabaya. Di museum ini juga terdapat foto-foto dokumentasi pembangunan Tugu Pahlawan. Nah, berarti bukan hanya tugunya saja, bukan hanya monumen saja, melainkan ada museumnya yang berada di bawah tepat Tugu Pahlawan. Selanjutnya saya akan membahas tentang tokoh di balik pembangunan Tugu Pahlawan. Nah, yang pertama ada Dul Arnowo. Dul Arnowo ini, teman-teman, adalah wali kota Surabaya yang menjabat antara tahun 1950 sampai 1952. Beliau juga rektor pertama dari Universitas Brawijaya. Beliau juga meninggal di RSUD Dr. Sutomo Surabaya pada tanggal 18 Januari 1985. Beliau juga penggagas pembangunan Tugu Pahlawan. Namun, teman-teman, ada dua pendapat yang berbeda tentang pembangunan Tugu Pahlawan ini. Pendapat yang pertama, yaitu pembangunan digagas oleh Dul Arnowo dan meminta Mr. Tan untuk merancang yang selanjutnya akan diajukan kepada Insinyur Soekarno. Nah, pendapat yang kedua, penggagas dari pembangunan Tugu Pahlawan bukanlah Dul Arnowo, melainkan Insinyur Soekarno yang dapat perhatian khusus dari Dul Arnowo dan dirancang oleh Insinyur R. Suratmoko yang telah mengalahkan arsitek lainnya dalam sayembara pembangunan Tugu Pahlawan ini. Jadi ada dua pendapat yang berbeda, teman-teman. Saya mencari beberapa sumber dan sumber-sumber itu juga mengatakan bahwa ada dua pendapat yang berbeda dan tidak dapat dipastikan bahwa arsitek utamanya adalah Mr. Tan atau Insinyur R. Suratmoko. Namun yang dapat dipastikan adalah peletakan batu pertama monumen ini dilakukan oleh Presiden RI Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Wali Kota Surabaya Dul Arnowo pada 10 November 1951. Yang dapat dipastikan hanya itu, yang meresmikan adalah Insinyur Soekarno. Yang merancang atau arsitek utama dari pembangunan Tugu Pahlawan tidak dapat dipastikan, teman-teman. Nah, saya akan membahas tentang pembangunan Tugu Pahlawan. Rencananya, pembangunan Tugu Pahlawan memiliki tinggi 45 meter. Namun karena berbagai kendala, akhirnya tinggi yang disepakati adalah 41,15 meter dengan diameter 3,1 meter. Namun, semakin tinggi, diameternya semakin kecil. Tugu ini juga berbentuk lingga atau paku terbalik. Konstruksi ini dimulai pada 20 Februari 1952 dan selesai pada 3 Juni 1952. Berarti Februari, Maret, April, Mei, Juni. Hanya memakan waktu 5 bulan. Untuk membuat pondasinya, tanah harus digali hingga 620 meter kubik. Selanjutnya dilakukan pengecoran beton yang dilakukan oleh Indonesian Engineering Corporation. Nah, untuk pembuatan beton ini menghabiskan besi sebanyak 19 ton. Pengecoran yang harus diselesaikan secara sekaligus membuat 120 orang harus bekerja bergiliran selama 40 jam non-stop. Jadi 5 bulan ini tadi 120 orang ini tidak berhenti, melainkan bergiliran terus tanpa istirahat selama 40 jam non-stop. Bisa dirasakan bagaimana rasa capeknya membangun monumen yang menjadi ikon kota Surabaya satu ini. Nah,
Yang terakhir, saya akan membahas tentang pelajaran hikmah apa yang bisa diambil dari pembangunan Tugu Pahlawan ini. Saya pernah mendengar tentang bukan tentang siapa tapi apa. Kan yang sudah saya jelaskan tadi bahwa arsitek dari Tugu Pahlawan ada dua, Insinyur R. Suratmoko dan Mr. Tan, yang tidak dapat dipastikan. Penggagasnya juga tidak dapat dipastikan antara Insinyur Soekarno atau Dul Arnowo. Melainkan saya yakin mereka juga sama-sama berjuang, sama-sama berusaha untuk membangun monumen yang satu ini. Dan terbukti apa yang diperjuangkan ini membuahkan hasil, yaitu Tugu Pahlawan ini. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang atau salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.